여자친구 있어? Jika ada seseorang yang datang menyentuh inti jantungmu, maka mereka yang datang kemudian hanyalah menyentuh kemungkinan. Dan inilah sebuah kisah romansa yang membuat kita mengerti arti cinta dari panjangnya kesabaran akan sebuah rindu yang selama ini tertahan. 바람과 함께 너를 느낀다. Cerita diawali seorang wanita cantik yang berusia 40 tahun bernama Nabora. Ia terlampau menikmati kesendiriannya di usianya yang tak lagi muda. Selepas bekerja sebagai pengisi suara, ia mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengingatkan tentang kepindahan rumah mereka sebentar lagi. Ia juga memberitahu ada sebuah kiriman kaset VCD film dewasa dan sebuah undangan pameran atas pengirim bernama Joseph. Bora merasa tidak mengenal nama itu. Namun ketika melihat foto dari VCD yang dikirimkan untuknya, ia pun tersenyum seolah teringat sebuah kenangan yang indah. Cerita kemudian flashback ke masa SMA Nabora. Bora memiliki seorang sahabat yang bernama Yundo. Ia menderita penyakit jantung akut dan harus dioperasi ke luar negeri. Hari itu Bora mengucapkan salam perpisahan kepada sahabatnya. Ia memberi semangat agar sahabatnya menjalani pengobatannya dengan baik. Namun saat itu Yundo sedih karena ia baru saja bertemu dengan pria yang membuatnya jatuh cinta. Dan ia ingin tetap ada di Korea agar bisa dekat dengan pria tersebut. Bora menemukan ide untuk membuat email agar mereka tetap bisa berkomunikasi. Bora juga berjanji untuk mencari tahu apapun tentang pria yang sedang ditaksir oleh sahabatnya itu. Berbekal sebuah nama, Bora pun memulai hari pertama ke sekolahnya dengan penuh semangat dan siap untuk mencari sang pangeran impian sahabatnya. Dan tingkah konyol Bora hari itu membuatnya bertemu dengan siswa yang bernama Baek Hyun-jin. Nama itu adalah nama cinta pertama sahabatnya. 누구나 백현진. 그래? Bora sangat bersemangat untuk mendekati Baek Hyun-jin. Ia pun mencari tahu tentang dirinya. Jam istirahat adalah waktu terbaik untuk para siswa dan siswi bisa bertemu karena rupanya sekolah Bora dan Baek Hyun-jin dipisahkan antara kelas perempuan dan laki-laki. Jam istirahat berhasil dimanfaatkan oleh Bora dengan baik. Ia pun mendapatkan banyak informasi tentang Baek Hyun-jin, tentang apapun yang pria itu sukai. Baek Hyun-jin adalah siswa yang cukup populer karena ia memiliki paras yang rupawan. Keesokan harinya, Bora berpura-pura mengalami gejala PMS. Hal ini agar ia bisa mendapatkan izin untuk beristirahat di UKS. Ia sengaja menguping pembicaraan Baek Hyun-jin yang membahas tentang klub ekstrakurikuler yang akan dipilih oleh mereka. Dan tentu saja untuk bisa lebih dekat dengan Baek Hyun-jin, Bora pun mendaftarkan diri ke ekstrakurikuler tersebut. Ia menampilkan kemampuan bela dirinya dan berhasil lolos. Namun Baek Hyun-jin malah mengundurkan diri karena ia memberi kesempatan untuk siswi yang lebih berbakat darinya agar bisa masuk ke ekskul siaran tersebut. 오디션 기권하겠습니다. Bora tentu sedih karena tujuannya gagal. Namun ia tidak berkecil hati karena di klub tersebut ia bertemu dengan Woono yang menjadi sahabat Baek Hyun-jin. Ia pun akan memanfaatkan kesempatannya itu untuk mencari tahu semua tentang Baek Hyun-jin melalui Woono. 우리 같은 전대 잘 지내보자. Namun Woono sendiri rupanya adalah pria tampan yang sangat cuek. Suatu ketika saat Bora kesulitan mendapatkan nomor pager Hyun-jin, ia mencoba menghubungi beberapa nomor melalui telepon umum. Hingga pada kesempatan terakhir ia menemukan nomor rumah yang tepat. Bora menyamar sebagai customer service yang melakukan survei. Namun saat itu penerima telepon tersebut mengetahui bahwa itu adalah suara Bora. Bora pun langsung menutup teleponnya kemudian pergi. Dan pagi harinya di sekolah,
Wonho langsung menanyakan tentang telepon malam tadi. Wonho menanyakan apakah Bora sangat menginginkan nomor pager Yoonjin. Ia pun sangat kesal karena Wonho ternyata mengaku sebagai Baek Yoonjin. Padahal Wonho sendiri tidak pernah mengaku bahwa ia adalah Yoonjin, karena semalam ia hanya menjawab pertanyaan dari Bora. Wonho kemudian bersedia memberikan nomor pager Yoonjin asalkan Bora membawakannya kaset film yang ia inginkan. 너네 집 비디오 가게 한다며. 보고 싶은 영화가 하나 있는데 빌려주면 생각해볼게. Dan rupanya film yang diinginkan oleh Wonho adalah film dewasa. Bora pun mendapatkan hukuman karena membawa film itu ke sekolah. Namun malam harinya, sebagai bentuk berterima kasih, Wonho pun mengajak Yoonjin mengunjungi rental kaset milik ayah Bora. Dan akhirnya Bora pun bisa mendapatkan nomor pager Yoonjin untuk ia berikan kepada Yundo. 편진입니다. Bora adalah pembaca berita di radio sekolahnya. Ia satu tim dengan Wonho. Hari itu Wonho dan Bora melakukan dokumentasi acara ulang tahun TNI Angkatan Udara. Melihat Yoonjin dikerumuni beberapa siswi, membuat Bora merasa kasihan pada Yundo, karena sepertinya Yoonjin sudah memiliki seorang pacar. Namun sekali lagi Bora selalu kesal ketika Wonho malah menceritakan tentang dirinya sendiri setiap kali Bora menanyakan tentang Yoonjin. 아, 백현진 말이야. 뭐 어떻게 하는 건데? Dan saat itu Wonho mengajari Bora cara untuk menggunakan alat perekam. Namun Bora malah salah fokus pada Yuno yang mulai terlihat berbeda. Kemudian saat geng sekolah lain mencari gara-gara dengan Yoonjin karena mengira Yoonjin mendekati kekasihnya, terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun Bora datang dan menyelamatkan Yoonjin. Wonho mengajak Bora dan Yoonjin untuk lari menghindari geng tersebut, dan saat menyadari Wonho sedari tadi telah menggenggam erat tangan Bora. Bora pun menjadi salah tingkah. Malam itu Bora harus mendapatkan perawatan untuk kakinya setelah perkelahian tadi. 애들이 다 아빠 같았으면 좋겠네. Keesokan harinya Yoonjin mulai mendekati Bora dengan cara yang keren. Yoonjin mencoba memperlakukan Bora dengan manis. Ia menduga Bora selama ini telah menyukainya, karena selama ini Bora selalu baik kepadanya. Padahal Bora sendiri, ia hanya tidak ingin Yoonjin terluka karena ia ingin menjaga pria idaman sahabatnya itu. Kemudian Yoonjin mengajak Bora untuk makan di kafe tempat Wonho bekerja. Melihat Bora makan dengan sangat lahap, membuat Yoonjin sangat gemas dan ia pun mengajak Bora untuk berkencan. Namun Bora tentu menolaknya. Ia menolak dengan berbagai cara dan ia ingin membuat Yoonjin merasa risih dengannya. Namun Yoonjin malah merasa Bora sangatlah lucu. 너가 좋아. 나 먼저 갈게. Bora merasa bingung dan ia pun pergi meninggalkan Yoonjin hingga tak sadar dengan luka di kakinya. Kemudian Wonho datang membawakan tongkat milik Bora dan ia pun merapikan balutan perban kaki Bora. Perlakuan manis Wonho membuat Bora berdegup kencang jantungnya dan ia pun bingung dengan perasaan yang tiba-tiba muncul padanya. 다음엔 주먹 서라. 나도 심장이 좀 이상한 것 같아. 하나, 둘, 셋. Hari berikutnya saat ada karya wisata, Yoonjin tetap berusaha untuk mendekati Bora. Yoonjin mengira seseorang yang selama ini mengirimi pesan cinta di pagernya adalah Bora. Bora tentu berusaha menjelaskan bahwa ia tidak memiliki perasaan untuk Yoonjin dan sebaiknya Yoonjin tidak memiliki perasaan kepada Bora. Namun untuk Wonho sendiri, ia pun merasakan hal yang berbeda setiap kali melihat kebersamaan antara Bora dan Yoonjin. 줘 그거. 싫은데? 야. Acara karya wisata para siswa selalu identik dengan acara pesta untuk mereka. Dan malam itu mereka menghabiskan malam dengan minum bersama hingga mereka mabuk.
Hal lucu terjadi saat Bora dalam keadaan setengah sadar mencoba mencari minuman yang diambil oleh para siswa laki-laki. Hingga kemudian Woono lah yang membuka kamarnya dan melihat Bora setengah mabuk. Dan untuk bersembunyi dari guru mereka yang sedang berpatroli, Woono mengajak Bora untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Bora yang memang mabuk, ia kemudian memegang wajah Woono. Ia sangat terpesona dengan wajah Yuno yang manis. Dan pagi harinya, semua siswa dan siswi yang mabuk mendapatkan hukuman untuk memunguti sampah di tepi pantai. Woono datang memberi sebotol air madu untuk Bora. Ia melakukannya karena memang perhatian kepada Bora. Dan Bora sendiri tentu senang dengan perhatian dari Woono kepadanya. Bora mulai mengamati Woono diam-diam dan Hyunjin sepertinya menyadari hal itu. Hyunjin dengan sengaja mengajak Bora dan Woono untuk mengabadikan momen indah itu bersama. Bora kemudian mengirimkan foto karya wisatanya kepada Yundo. Dan liburan semester pun dimulai. Di tengah hujan, Woono datang ke toko rental Bora hanya untuk memberitahu bahwa mulai besok ia akan bekerja di toko es krim depan toko rental milik ayah Bora. 내일부터 저기서 일해. Melihat pria tampan tambatan hati yang sedang bekerja kini menjadi semangat untuk hari-hari Bora. Ia bahkan sengaja mencari-cari perhatian kepada Woono saat Woono selesai bekerja. Woono dengan manis memberi perhatian kepada Bora dan adiknya. Rupanya Woono sendiri juga punya seorang adik laki-laki yang kini tinggal di New Zealand bersama ibunya. Dan Woono sangat merindukannya. Malam itu Woono mengajak Bora ke rumah lamanya yang tidak ditempati. 진짜 자두가 있네? Bora sangat senang melihat pohon plum di taman rumah tersebut. Woono mengambil kesempatan untuk merekam senyum indah Bora dan tingkah lucunya yang selalu berhasil membuat Woono tertawa. Dan hal romantis pun hampir terjadi. 예뻐, 너 목소리. 괜찮아? Kemudian saat mengantar Bora pulang, Bora tiba-tiba mengajak Woono untuk nonton film di akhir pekan ini. Tentu saja itu adalah ajakan kencan dari Bora. Woono dengan malu-malu mencium Bora sebagai jawaban atas pertanyaan Bora tadi. Bora yang akhirnya merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya, ia pun membagikan kebahagiaannya tersebut kepada sahabatnya. 엄마! 나 옷이 왜 다 있다고? 데이트라도 해? Kemudian seperti layaknya perempuan yang bingung memilih baju untuk acara kencannya, hari itu Bora memutuskan untuk belanja baju baru. Dan di tengah jalan ia bertemu dengan Hyunjin yang usil kepadanya. Mereka kemudian pergi ke toko es krim tempat Woono bekerja. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Bora sudah menjadi miliknya, Woono tidak lagi malu-malu untuk menunjukkan perhatiannya kepada Bora. Kemudian Bora tiba-tiba melihat Yundo dan mereka pun menangis haru karena akhirnya bisa bertemu kembali. Hari ini Yundo begitu senang karena ia tidak menduga bisa bertemu dengan Hyunjin secepat ini. Namun bagi Hyunjin yang dimaksud oleh Yundo ternyata adalah Woono. Bora tentu terkejut dengan hal tersebut. Bora menatap Woono dengan rasa kalut di hatinya karena ia tidak mungkin tega memberitahu sahabatnya yang baru saja sembuh dari sakit yang dideritanya selama ini. Dan mulai hari itu Bora menjauhi Woono. Ia bahkan menyuruh Yundo untuk menggantikannya menonton film bersama Woono. Namun Bora tidak peduli dengan perasaan Woono nanti. Bora mencoba melupakan perasaannya kepada Woono. Namun hatinya tetap terluka setiap kali mendengarkan Yundo menceritakan tentang Woono yang semakin ia sukai. 이거 꿈 아니지? Bora tetap memikirkan Woono yang sedari tadi menunggu telepon darinya. Tengah malam itu Bora menelpon Woono dari telepon umum. Ia kemudian terkejut saat Woono langsung datang menemuinya di telepon umum. Woono memberikan handphone genggam untuk Bora agar mereka bisa berkomunikasi, dan Bora tidak perlu meminta bantuan Yundo saat ia tidak bisa menemuinya.
Rupanya bahkan saat Woo-no dan Yoon-do bersama, Woo-no meminta Yoon-do untuk menceritakan tentang masa kecil Bora. Namun saat itu, Bora mengambil keputusan untuk mengakhiri perasaan dirinya kepada Woo-no. Ia mengatakan ia telah salah paham mengartikan perasaannya kepada Woo-no. 나보라. Woo-no terlihat bingung dengan sikap Bora. Padahal ia sudah membuat sebuah surat manis yang menceritakan tentang awal mula ia bertemu dengan Bora. Dan telah jatuh hati dengan sosok Bora yang begitu lucu. 널 보면 항상 내가 웃고 있더라. Bagi Woo-no, Bora adalah satu-satunya orang yang akhirnya bisa membuatnya tersenyum setelah kesedihan tentang perpisahan keluarga yang ia rasakan. Namun ia sadar Bora sedari awal hanya tertarik kepada Yoon-jin. Dan Woo-no pun sempat cemburu dan juga pesimis dengan hal tersebut. Dan saat acara karya wisata, Woo-jin sangat bahagia karena Bora mengakui perasaannya walaupun saat itu Bora sedang mabuk. Dan setelah Woo-no mengetahui Bora memiliki perasaan yang sama kepadanya, sayangnya Woo-no harus segera kembali ke New Zealand. Dan sepertinya semua cerita tentang perasaan Woo-no tidak akan pernah diketahui oleh Bora. 좋아한다. 나보라. 그래서 걱정이다. Kemudian saat Woo-no dan Bora memiliki masalah terkait tugas penyuntingan videonya, Yoon-do mengajak mereka berdua ke Seoul untuk meminta bantuan pamannya yang bekerja di media penyiaran. Selepas tugas mereka selesai, mereka berempat menikmati waktu dengan bermain di pusat wahana permainan. Pandangan Woo-no tidak bisa teralihkan dari Bora yang selalu tampak bahagia. 내가 탈게. Woo-no bahkan memberanikan diri untuk menaiki kereta luncur padahal ia sangat takut dengan ketinggian. 여보라! 좋아한다! Ia memanfaatkan kesempatannya itu untuk mengutarakan perasaannya kepada Bora. Yoon-jin yang sudah mengetahui tentang perasaan antara Bora dan Woo-no, ia pun memberitahu hal tersebut kepada Yoon-do. Ia sangat khawatir dengan Woo-no yang takut ketinggian, tapi ia bisa mengerti bahwa Woo-no pasti sangat menyukai Bora. 둘이 좋아하잖아. 떠나기 전에 말하고 싶었어. Kemudian sebelum mereka pulang, Woo-no akhirnya berpamitan kepada Bora. Sebenarnya ia mengharapkan Bora menahannya untuk pergi. Namun ternyata Bora justru senang dengan kepergian Woo-no kembali ke New Zealand. Woo-no berterima kasih untuk waktu singkat yang telah diberikan oleh Bora kepadanya. 그동안 고마웠다. 너 풍은호 좋아하지? Kemudian Yoon-do dengan jujur mengungkapkan kekecewaannya kepada Bora. Ia merasa sangat kesal karena Bora menyimpan kebenaran yang terjadi antara dirinya dan Woo-no. Walaupun ia sangat menyukai Woo-no, ia tidak akan mungkin marah saat mengetahui bahwa Bora juga sangat menyukainya. Namun karena Bora tidak jujur, ia pun merasa kesal dan kecewa kepada Bora. Malam itu Yoon-do ingin menghapus email-email dari Bora. Namun ia membaca sebuah pesan yang belum sempat ia baca. Pesan itu berisi tentang cerita Bora yang telah jatuh cinta kepada Woo-no. Dan keesokan harinya, Yoon-do menemui Woo-no. Yoon-do menceritakan tentang pengorbanan Bora untuk dirinya. Yoon-do juga menceritakan tentang perasaan sebenarnya Bora kepada Woo-no. 보라도 너 정말 많이 좋아해. Begitu mengetahui tentang perasaan sesungguhnya Bora kepada dirinya, malam itu di hari terakhirnya di Korea, Woo-no mencari Bora di rumahnya. Ia sangat ingin bertemu dengan Bora sebelum ia pergi besok. Namun ternyata Bora tidak ada di rumah karena adiknya tiba-tiba masuk rumah sakit. Malam itu takdir belum menginginkan mereka untuk bertemu. Dan keesokan harinya, Bora dengan Yoon-do masih canggung untuk berbicara satu sama lain. Yoon-do terpaksa berpura-pura pingsan agar Bora mau memperhatikannya. Yoon-do dan Yoo-jin bekerja sama untuk mempertemukan Bora dan Woo-no sebelum Woo-no kembali ke New Zealand. 아무리 봐도 내가 주인공인데 운전기사 노래. Bora pun berlari sekuat tenaga mengejar Woo-no.
Ia mengakui semua perasaannya yang selama ini coba ia tahan untuk kebahagiaan sahabatnya. Tanpa adegan kissing, mereka pun berpelukan untuk menghapuskan kerinduan yang akan mereka jalani ke depannya nanti. Wundo menghapus air mata Bora dan berjanji untuk kembali. Dan LDR pun dimulai. Wundo dan Bora tetap berkomunikasi dengan berkirim email. Mereka masih menjalin hubungan sampai tahun 2000. 2000년에 온 걸? Wuno adalah semangat Bora untuk masuk ke jurusan komunikasi Universitas Seoul, karena itu adalah jurusan yang sangat diinginkan oleh Wuno. Namun sejak tahun 2001, Wuno tidak bisa dihubungi dan tidak membalas pesan email dari Bora. Bora pergi ke Universitas Seoul berharap bisa bertemu dengan cinta pertamanya. Namun sosok tampan Wuno tidak juga terlihat. Dan setelah beberapa tahun tanpa kabar, Bora memutuskan untuk pergi melakukan kencan buta. Namun karena nama teman kencannya sama seperti Wuno, ia pun gagal move on dan menangis sangat keras karena ia teringat dengan Wundo yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Bora menelpon nomor Wuno yang sudah tidak aktif. Ia memarahi Wuno dan berjanji tidak akan mengingatnya lagi. Cerita pun kembali ke masa di mana Bora sudah memasuki usia 40 tahun dan tetap sendiri. Bora datang ke sebuah pameran setelah menerima undangan dari Joseph. Ia melihat beberapa karya yang mengingatkan dirinya akan Wuno, dan ia berharap Wuno memang ada di sana. Hingga kemudian ia membaca sebuah pesan bahwa karya musim semi adalah untuk mengenang kepergian Wuno yang telah meninggal sejak tahun 2001. Kemudian adik Wuno yang bernama Joseph datang untuk menyapa Bora. Ia meminta maaf atas nama kakaknya, dan ia menceritakan tentang kepergian kakaknya yang begitu tiba-tiba dahulu. Joseph sempat membenci Bora yang membuat kakaknya ingin kembali ke Korea dan meninggalkannya. Namun saat melanjutkan proyek pameran kakaknya, ia akhirnya menyadari betapa kakaknya mencintai Bora yang membuat kakaknya dahulu bisa tersenyum kembali. Bora pun akhirnya bisa menerima kenyataan yang selama ini menjadi pertanyaan dan juga penantian terpanjangnya. Dan kini ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara melupakan Wuno yang telah tersimpan di hatinya. 우리 비디오 플레이어 남는 거 있나? Cerita ditutup dengan Bora yang sedang menonton film dokumentasi yang telah dibuat oleh Wuno dengan sangat indah saat ia masih berada di New Zealand. Video tersebut berisi awal pertama Wuno melihat Bora di pohon palm rumahnya dan beberapa tingkah konyol Bora yang sengaja diabadikan oleh Wuno. Dan di akhir video, Wuno mengajak Joseph yang masih kecil untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Bora. Wuno berjanji sebentar lagi ia akan kembali ke Korea. Wuno tidak sabar melihat sosok Bora yang tumbuh semakin dewasa.